diinfus, tidak pernah kita dengar dia diopname, itu bagaimana cara metode pola hidupnya dia. Nah itu yang kadang-kadang ilmu sesederhana itu tidak sampai kepada kita, sehingga ya kita termasuk orang yang sampai hari ini masih sakit-sakitan ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena sakit itu bagian daripada hidup, alhamdulillah. Nanti kita panjang lebar tentang fungsi sakit, kenapa sih Allah kirimkan sakit ya. Tapi kan baik, jadi kita disclaimer dulu teman-teman. Yang pertama itu bagaimana Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Jadi Allah itu memberikan perumpamaan ya, memberikan perumpamaan, dan bagi yang Allah kehendaki bahkan dipahamkan, dan bagi orang-orang yang tidak dikehendaki maka tambah bingung dia. Ini ketika Allah ya menghendaki maka akan semakin bingung. Makanya orang dengan perumpamaan itu diberikan petunjuk, dan ada juga yang Allah sesatkan. Tidak disesatkan kecuali orang-orang yang fasik. Tapi orang-orang fasik itu yang sudah tahu salah tapi masih diterja, itu sederhananya. Hanya rata-rata orang-orang fasik itu ditutup petunjuk, tidak diberikan kemampuan mengikuti petunjuk. Bahasa sederhananya. Dan ketika petunjuk itu sudah di depan mata, dia abai, dia lalai, dia luput, padahal dia tahu ya. Karena saat seseorang sakit sudah tahu harus apa, tapi tidak dimampukan oleh Allah untuk melakukan. Sudah tahu harus kemana, sudah tahu harus bagaimana, tapi tidak dimampukan oleh Allah untuk mengikuti. Maka sebelum memulai kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ridho ilmu yang akan kita pelajari pada malam hari ini. Mohon waktunya Bapak Ibu sekalian untuk 45 menit ke depan biar saya menjelaskan tentang OMD ya, tentang ini. Jadi tidak terlalu berpanjang lebar tentang OMD apa itu dan seterusnya, itu sejarahnya bagaimana seterusnya. Kita langsung ke poinnya, kok bisa menyembuhkan supaya menjawab pada saat itu. Baik, dengan ucapan bismillah sama-sama kita buka acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik. Jadi yang pertama apa itu OMD ya, saya tidak penasaran. OMD itu Bapak Ibu sekalian singkatan dari One Movement Direction, yakni satu arah gerakan. Ternyata dari sekian banyak terapi yang kami pelajari, itu disederhanakan menjadi satu gerakan saja sudah bisa menyelesaikan berbagai macam penyakit. Loh, kok bisa? Bentar, insya Allah kita akan jelaskan bagaimana apa rahasianya, kok bisa ya. Itu sebenarnya bukan rahasia, jadi kita dikerja selesai ya, tidak ada yang dirahasiakan, cuman perlu kita jelaskan bagaimana cara kerja. Dan alhamdulillah di OMD ini kita sudah banyak mempraktikkan, bukan teman saya sendiri, teman-teman yang lain juga yang hadir di sini ada beberapa ya, lihat senior-senior yang sudah mempraktikkan, yang bahkan sudah ada pasiennya, mereka turut merasakan. Dan sekali lagi OMD ini gratis teman-teman, alhamdulillah. Ilmu-ilmu bahan seperti ini memang harusnya digratiskan ya. Kalau kita buat kelas-kelas berbayar dan lain-lainnya, kasihan teman-teman di luar sana sudah sulit mencari kehidupan, buat makan saja susah, tiba-tiba untuk hidup sehat saja harus bayar lagi. Maka ilmu seperti ini kami gratiskan, Allah. Bisa dilakukan di tempat teman-teman, di masjidnya kami datang, atau bisa mengikuti online seperti ini. Yang bayar apa? Yang bayar grupnya gitu ya. Yang masuk yang pengen serius, itu pun yang mau serius, yang mendalami. Yang tidak mau serius, tidak mau mendalami, cukup tahu yang penting saya tahu, entah tahu diagnosa, tahu sembuh, ya silakan, itu tidak masalah. Nah, kita awali dari antara sakit dan penyakit. Jadi teman-teman harus tahu bahwa sakit itu adalah alarm tubuh ya. Sakit itu adalah alarm tubuh bahwa ada yang salah,
keluar dari sistem kerja dan tidak normal. Nah, biasanya seperti nyeri, kram, kebas, nyut-nyut di tubuh kita. Kalau di hidung biasa ada meler, flu, influenza, dan beberapa indera tidak berfungsi, juga ada batuk, ada sesak, mual, muntah, oleng, demam, gatal-gatal. Itu semua adalah tanda bahwa ada yang tidak beres di tubuh kita. Artinya ada yang kurang atau ada yang lebih tidak seimbang. Nah, sakit ini atau alarm ini ketika dia dibiarkan begitu saja, maka dia akan menjadi penyakit, menimbulkan sebuah ketidaknormalan kerja dalam tubuh ya. Sederhananya, gara-gara kamu biarkan alarmnya begitu saja, maka muncullah OTP. Seperti contoh misalnya orang yang terlalu banyak makan gorengan, kan minyak-minyak yang tidak sehat itu mengalir di dalam darah ya, lemak-lemak yang tidak sehat mengalir di dalam darah. Alarmnya apa? Alarmnya otomatis darah jadi hipertensi ya, hipertensi mendorong minyaknya terus. Akhirnya harusnya orang ini berhenti atau mengurangi gorengannya atau membilas gorengannya atau meniadakan gorengannya, harusnya seperti itu. Tapi yang dia rasakan hanya kenapa ya setelah habis makan gorengan tangan jadi ngilu-ngilu, jantung jadi berdebar-debar. Harusnya dia berhenti. Tapi karena dibiarkan, maka opsi kedua muncul atau opsi B muncul. Tubuh sudah mengirimkan alarm tapi diabaikan. Nah, ini bahaya kalau alarm ini diabaikan. Maka tubuh mengirimkan yang namanya kolesterol, mengeluarkan kolesterolnya untuk membungkus minyak-minyak tadi supaya tidak membahayakan darah. Itulah penyakitan kolesterol. Sementara kolesterol ini lagi yang memenuhi pembuluh darah. Dan yang kita salahkan apa? Oleh karbonnya. Ya. Oh, kolesterol saya tinggi, ya, asam urat saya tinggi, gula saya tinggi. Sebenarnya itu bukan penyakit, tapi itu adalah sistem kerja tubuh dalam jasad kita ya. Memang harus seperti itu. Jadi ketika ada masalah akan berbunyi sama seperti pengemanan tubuh itu. Kalau di kantor pernah lihat ya, di atas itu kan ada keran air yang akan menyala otomatis ketika ada api. Itu analoginya. Ketika ada api yang menyala, maka alarm pertama berbunyi. Nah, ternyata ada orang yang merokok di dalam kantor. Nah, bunyi alarm tet, tapi diabaikan. Akhirnya apa? Asapnya sampailah dia menyentuh keran air yang di atas. Saat menyentuh keran air, akhirnya keluarlah air yang menyemprot kantor tersebut. Nah, dari air yang menyemprot tersebut itu kena ke komputer, kena ke printer, kena ke mesin fotokopi, jadi rusaklah. Jadi salahnya di mana? Salahnya bukan pada keran airnya yang merusaki lain-lain. Memang cara kerjanya dia seperti itu. Salahnya di mana adalah saat si perokok tadi mengabaikan alarm tubuhnya. Ini pola berpikir yang dasar sekali. Yang pertama tadi kita harus tanamkan saat kita menghadapi sebuah penyakit. Ya. Jadi ketika seseorang mengeluhkan tensi saya rendah, ya, kemudian orang mengeluhkan tensi saya tinggi, gula saya, diabetes, kolesterol, itu memang sudah kena tulah gitu ya. Sudah kerannya seperti itu modelnya. Yang masalah adalah pola hidup. Jadi di garis bawahi teman-teman, sakit atau alarm yang dibiarkan itu akan menjadi sebuah penyakit. Dan penyakit yang disebabkan karena pola hidup bermasalah itu tidak bisa diselesaikan dengan obat. Mau sampai kapanpun minum obat, maka akan terus-terusan sakit. Kenapa? Karena memang pola hidupnya yang tidak diubah. Ini saya dapati pasien yang yaitu kalau bangun selalu sesak nafas, ispa, paru-parunya bermasalah. Akhirnya setelah di kiri kanan ternyata TBC. Minum obat, TBC gitu ya. Berobat 6 bulan biar bakterinya mati. Cek pericet
beliau tinggalnya di plafon, di kamarnya itu di atas plafon. Wajar lah, semua debu naik. Jadi tiap hari dia tidur debu masuk ke paru-paru dia. Wajar kalau bangun dia kadang-kadang batuk, ada lendir, darah. Nah, tubuh sedang melakukan pembersihan di dalam paru-parunya. Tapi kali tiap hari. Maka solusi sederhananya sebenarnya adalah sisa pindahkan kamarnya yang di loteng tadi, lantai 2, pindahkan ke bawah. Ya. Itu sederhana itu. Tapi kadang kita sibuk, ini saya kenapa ya? Kita terlalu sibuk berobat sampai 6 bulan, kita terlalu sibuk apalagi yang belum saya coba, apalagi terapi yang belum saya lakukan. Tapi kita tidak pernah menyibukkan diri. Saya itu sakit kenapa ya? Itu poin. Jadi 4 sebab utama sakit, Bapak Ibu sekalian, itu ada 4 ya, ada banyak. Nah, kita dari bangun tidur ada pola-pola yang harus kita pelajari. Contoh misalnya karena kita adalah makhluk yang tidur, awalnya tidur ya, maka berarti ada pola tidur. Lalu kemudian kita bangun, kita pertama kali membuka mata mungkin bernafas ya, kita ada pola nafas. Ya, mungkin kita juga bernafas, ya fokusnya. Kemudian habis itu kita beribadah, zikir, sholat. Berarti ada pola zikir, pola sholat. Kemudian harus kita pelajari. Kemudian setelah itu pagi kita sarapan, berarti ada pola makan yang harus kita pelajari. Kemudian setelah itu kita bergerak, berarti ada pola gerak, ada olahraganya, modelnya seperti apa. Kemudian kita berpikir, kita melihat, kita mendengar, kita berpikir, berarti ada pola pikir. Nah inilah yang harusnya kita pelajari sebagai ilmu dasar dalam menjalani rutinitas keseharian kita. Nah, untuk tentu di OFD kita simpulkan jadi 4 besar ya. Yang pertama itu adalah pola makan, yang makanan bermasalah karena kita ini adalah makhluk makan ya. Tidak mungkin tidak makan kita. Maka kemudian apa yang masuk ke dalam perut kita, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran itu harus betul-betul kita perhatikan. Ini justru ada ayatnya, perintah ya, perintah untuk memperhatikan apa yang masuk ke dalam perut kita. Kemudian yang kedua adalah fisik, postur. Ini adalah sebab utama, juga banyak yang sangat perbaikan. Kemudian pikiran dan rohani. Nah, untuk makanan, kalau nanti kita bahas panjang lebar, begitu 3 pikiran, begitu 3 rohani, kita langsung to the point ke masalah fisik dalam postur. Maka detik ini teman-teman perhatikan postur kita di cermin ya. Kenapa ada orang yang gampang sekali sariawan? Kenapa ada orang yang sedikit ngomong tiba-tiba menggigit bibirnya sendiri? Karena rahangnya bengkok. Ada orang yang dikit-dikit sinusitis, perhatikan hidungnya bengkok, postur tubuhnya bermasalah ya. Jadi badannya satu tidak tegap, kemudian yang kedua mungkin penuh lemak sana sini, kemudian dia besar di atas, kecil di bawah, dan seterusnya ya. Sederhananya adalah postur tubuhnya itu tidak seimbang dan tidak tegap. Nah, ini yang kemudian menjadi fokus utama di OFD. Kenapa orang tidak sembuh-sembuh walaupun sudah minum obat, walaupun sudah diruqyah psikiater dan lain-lain? Karena mereka lupa bahwa ada yang namanya memperbaiki postur tubuh ya. Ini yang harus kita lakukan, dan ini yang belum dilakukan oleh teman-teman yang sudah minum obat bertahun-tahun. Perbaiki postur tubuh. Nah, sejauh ini tidak ada yang mengalahkan agama kita dalam memperbaiki tubuh. Masya Allah, dalam agama kita itu meludah saja diatur ya. Meludah harus ada kemana kencing saja diatur, potong kuku saja diatur, harus kapan potong kukunya, bagaimana caranya, apatah lagi cara makan, tentu saja semuanya diatur. Maka sederhananya dalam dunia kesehatan itu ikuti saja sunnah, selesai. Tidak panjang lebar, tidak harus, kalau hanya untuk hidup sehat tidak harus ikut kelas yang sampai berbulan-bulan, apalagi sampai 5 tahun ya, pun belum tentu sehat-sehat juga. Ikuti saja sudah, samina wa ta'na, selesai. Apalagi kalau
sejauh saya mempelajari orang di luar sana bermeditasi panjang lebar dengan semua konsepnya, kita punya tiket selesai. Di luar sana orang belajar ilmu pernapasan, kita punya ngaji dengan tilawahnya selesai pernapasan kita. Kemudian di luar sana orang dengan gerakan ini, gerakan itu, kita punya sholat selesai dengan sholat, remote sudah rapi, pangkul rapi, lumbar rapi, orang rapi, sertifikat rapi, Masya Allah. Apalagi yang kurang dalam agama kita, hanya kita yang tidak mau menjelajah. Baik, apa yang dimaksud dengan postur tubuh, teman-teman? Nah, perhatikan di slide, di paling kiri itu adalah postur tubuh ketika kita tegak normal. Ini positif berdiri kalau sholat harusnya rapi seperti itu. Apa yang terjadi? Semakin manusia bengkok atau cara duduknya, cara berdirinya, cara jalannya kelihatan bengkoknya, maka semakin tidak bagus pula posisi organ. Posisi organ yang sangat menentukan di dalam tubuh kita. Ya, tidak ada istilah lordosis, ada istilah kiposis, ada kemudian yang rata belakangnya, begitu wajar kalau dia asam lambungnya tidak selesai. Ternyata postur tubuhnya bungkuk di belakang sehingga menjepit posisi lambung. Kata inilah yang kemudian menjadi kata kunci teman-teman di OFD. Kalau ada jepitan, itu minum obat apa supaya jepitannya terbuka? Jawabannya tidak ada. Yang benar adalah buka kembali jepitan tadi dengan memperbaiki postur tubuh. Itu teman ya. Ini contoh, perhatikan, lihat di slide jenis-jenis postur tubuh yang seperti ini. Nah, jadi yang paling kiri itu skoliosis berputar. Nah, dilihat di slide, nah izin saya menjelaskan sedikit. Ini adalah jenis-jenis tulang belakang seseorang. Ya. Paling enak merapikan tulang belakang di mana? Terasa sekali kalau teman-teman sholat berdiri, ya, di malam hari. Kan. Tapi ini dengan catatan sholatnya kurang lebih lah 20 menitan. Jangan 2 menit ya, 20 menitan. Itu akan terasa sekali. Otot itu akan bunyi kretek, dia akan mencari posisinya sendiri. Makanya kadang-kala kalau orangnya sudah tidak bisa kita aja diskusi panjang lebar, saya hanya menyarankan, Bapak sholat Pak, dengan posisi kaki yang benar, selesai. Oh saya sudah selesai, sholatnya berapa lama? Jangan di bawah 10 menit ya, di atas 10 menit, di atas 20 menit. Saat badan capek itu pegal, otomatis kan sama seperti orang yang kerja, otomatis dia akan memutar badannya, dia akan, nah begitu juga ketika orang sholat berdiri, dia akan mencari posisi tulang belakang yang rapi. Makanya kita ditegur sama Nabi, janganlah kalian sholat dalam keadaan malas. Dalam keadaan malas itu mengikuti posisi tulangnya ya. Kalau malas dia malah terlipat ya. Maka ditegapkan badannya. Nanti gemetar inilah yang kita butuh. Sayangnya kebanyakan orang-orang kita kalau sudah bacaan imamnya panjang-panjang ya, bikin paha gemetar, itu posisi kakinya udah dirubah atau langsung berhenti dia. Padahal gemetar inilah yang kita butuh untuk merapikan posisi otot itu dengan sendiri. Gitu ya teman-teman ya. Jadi skoliosis, lordosis, ini contoh-contoh saja. Dan ada yang rata, namanya bambu spine. Ada rata di atas, ada rata di leher, sehingga susah baliknya, susah nilutnya gitu ya. Nah, itu disebabkan karena kebiasaan apa? Karena kebiasaan kita cara duduk, cara berdiri, cara sandar, dan itu terlalu aktivitas yang lama, kemudian jarang bergerak sehingga tidak ada ototnya, ya, tidak terlatih. Jadi otot-otot kita itu lembek semua. Karena ini jarang mengangkat, akhirnya ini jadi apa ya? Jadi lembek, sedikit-sedikit ngangkat sedikit langsung keselio. Karena tidak ada otot, tidak pernah melatih. Maka penyakit kita ini di garis bawahi, penyakit kita di akhir zaman, terutama di kota ini adalah kurang gerak, kurang beban. Ya, kurang gerak, kurang beban. Kita mau serba cepat, serba instan, akhirnya kita bahkan diantara kita sebagian ada mencibir yang slow living ya. Itu orang kita slow living dan lain-lain. Padahal itulah hidup-hidup sehat yang memperpanjang usia kita, usia paten. Nah, yang benar itu adalah
memposisikan tubuh yang ini contoh lagi. Nah, bisa kelihatan contoh kaki ya. Ada yang berputar femurnya keluar sehingga kakinya kaki O, ada yang berputar ke dalam ya sehingga orang menyebutnya dengan kaki X. Ini waktu bayi jarang dibedong, kata dokter. Sekarang harus jangan dibedong lah dan seterusnya. Ilmu orang dulu yang sudah turun temurun dipraktikkan secara empiris itu mulai hilang, dan memang ada unsur-unsur penafian dalam artian hal-hal yang seperti ini dihilangkan saja. Sama seperti kemarin kita dapat ya, ternyata ilmu-ilmu perherbalan itu, herbal tentang tanaman atau ilmu apa yang harus kita makan, itu dihilangkan di ilmu kedokteran. Kasihan. Jadi langsung fokus pada obatnya apa, karena itu bisa dipaten. Contoh misalnya ketika ada ASI booster ya, ASI booster itu kan kelor, daun kapuk, kacang hijau, semua yang unsur-unsurnya dingin itu bisa jadi ASI booster. Pembakarnya unsur panas. Nah, tapi kalau saya menyebutkan kayak tadi ASI booster itu kelor, kacang hijau, kemudian daun katuk, itu bisa didapatkan di mana saja. Akhirnya saya yang membuat produk itu produk saja di dalam. Maka di satu sisi keilmuan memang ada memang sedikit atau beberapa oknum yang membuat kita tidak ingin mempelajari hal-hal demikian. Dapat masuk entah ini. Ada memang oknum yang tidak menginginkan kita mempelajarinya. Kenapa? Karena itu limit bagi mereka ya bahasanya. Baik, saya jelaskan mekanisme kerja organ dulu. Kita paham kenapa ketika postur tubuh kita bermasalah, kok bisa jadi penyakit di dalam tubuh kita. Ini kelihatan? Saya share lagi, insyaallah. Ya, mungkin jaringannya. Kenapa entah-entah itu bisa menyebabkan penyakit? Jadi satu, kita ketahui bersama bahwa di dalam tubuh itu ada banyak pembuluh-pembuluh, ya, pembuluh darah, pembuluh kelenjar getah bening, pembuluh kapiler, kemudian banyak sekali ya pembuluh-pembuluh seperti itu. Fungsinya adalah mendistribusikan makanan, nutrisi, oksigen dan lain-lain. Jadi fungsi dari pembuluh-pembuluh tadi atau selang-selang yang ada di dalam tubuh kita itu adalah mendistribusikan makanan, nutrisi, oksigen dan lain-lain. Jadi kalau sederhananya ada yang tanya bagaimana entah-entah atau satu gerakan itu bisa menyembuhkan penyakit. Nah, jawab saja dengan sederhana bahwa ada penyakit yang disebabkan karena organ bergeser di dalam tubuh atau pembuluh bergeser. Kalau organnya bergeser atau pembuluhnya bergeser, ini tidak bisa dengan minum obat apapun. Harus dengan menggeser ulang atau menggeser balik organ tersebut. Jadi selama ini umumnya kita dikenalkan dengan ada sumbatan-sumbatan yang terjadi di jalur-jalur distribusi tadi, ya, pembuluh-pembuluh darah tadi ada jalur-jalur yang tersumbat, itu bisa karena trombosis, bisa karena kolesterol, bisa karena radang, bisa karena pecah dan lain-lainnya. Tapi ada satu yang jarang dibahas ini, yang saya lingkari berwarna kuning ini. Ini adalah penyempitan jalur distribusi, penyempitan pembuluh darah atau penyempitan saraf dan lain-lain yang disebabkan karena organ bergeser. Disebabkan karena posisi organnya bergeser atau dijepit di antara otot. Ya, umumnya tidak akan kena, tapi ketika otot bergeser maka organ jadi tidak bisa berkompensasi. Dan kalau tersumbat darahnya sudah tidak jadi mengalir, kemudian akhirnya distribusinya nutrisi tidak akan sampai ke organ, jadi akhirnya organ jadi degeneratif, organ jadi malfungsi gitu ya. Baik, teman-teman sekalian, jadi ketika jalurnya tertutup di depan disebut dengan degeneratif. Contoh misalnya ada orang yang punya lever ya,
lever. Nah, lever ini terjadi tarikan otot. Nah, mungkin posisi duduknya terlalu lama dengan posisi yang salah, atau ke posisi jongkoknya, misalnya nyuci piring dengan posisi berdiri yang salah, akhirnya tarik organnya. Akhirnya apa? Levernya tertutup di depan, sebelum masuk ke organ tersebut ya. Akhirnya lever tersebut kekurangan darah. Nah, darahnya lambat masuk. Ini yang disebut dengan penyakit degeneratif atau kering di depan. Tapi apa yang terjadi ketika pintu yang harusnya pintu outputnya, justru pintu outputnya lah yang tertutup atau tersumbat ya. Maka terjadi lumpuh, basah, bengkak, infeksi, dan korosif yang biasa sering terjadi. Contoh misalnya teduh ya, seharusnya mengeluarkan cairannya, tapi karena tertutup rapat, akhirnya apa? Terjadi pengendapan teduh. Atau misalnya ada orang yang mau buang air kecil, tapi karena saluran buang air kecilnya bergeser, akhirnya kena prostat, kena susah kencing. Bisa diposisikan, digeser balik, insya Allah akan mengalir lagi. Inilah rahasianya kenapa OMG atau entah-entah itu bisa menyelesaikan banyak penyakit. Karena hanya dengan memposisikan kembali secara default ya. Contohnya misalnya seperti apa? Kita bahas contoh misalnya paru-paru. Di paru-paru, Bapak Ibu sekalian, kita perhatikan di slide. Kerja paru-paru itu kembang kempis. Jadi memang dia mengembang, dia menipis, dia mengembang, dia menipis. Lalu ketika datang suhu dingin atau cuaca dingin misalnya, paru-paru itu cara kerjanya akan lebih cepat dari biasanya, akan lebih besar dari biasanya. Kenapa? Karena dia membakar energi, dia menghangatkan tubuh karena cuaca lagi dinginnya. Itulah sebabnya Bapak Ibu sekalian, kenapa kalau kita kedinginan, entah hujan atau di daerah pegunungan, kita jadi cepat lapar. Kenapa? Karena paru-paru membakar cepat habis energi. Itu juga kalau kita kehujanan, kedinginan, kok kita jadi ngantuk karena energi habis dibakar oleh paru-paru. Tapi kita tetap stabil ya, kita tetap stabil, tidak merasakan apapun, hanya kedinginan saja. Nah, beda cerita dengan orang yang paru-parunya geser. Dari posisi dadanya itu entah bergeser ke kanan atau entah bergeser ke kiri. Ini lain cerita. Jadi ketika normal, maka paru-parunya bergerak normal seperti biasa. Namun ketika suhunya atau cuacanya berubah menjadi dingin, maka paru-paru yang harusnya terbuka lebih lebar, paru-paru yang seharusnya lebih cepat bekerjanya, itu terhalangi oleh otot atau rangka yang menjepitnya. Sehingga dia mau terbuka lebar, tidak bisa sama sekali. Disitulah dia merasakan sesak napas. Muncullah istilah, kok saya tarik napas banyak, tidak ada angin yang masuk rasanya. Sebabkan karena postur tubuhnya, ototnya bermasalah. Solusinya bisa dirapikan kembali ke tengah. Ya. Nah, kita lanjut. Apa yang terjadi ketika paru-paru tidak bisa terbuka lebar? Ya. Ketika izin saya koneksikan ulang kembali. Oke, saya berikan slide dulu, fokus ke saya saja, sampai ke paru-paru. Jadi gara-gara paru-paru geser ini, paru-parunya yang bergeser, orang tadi jadi tidak bisa bernafas baik saat cuaca dingin. Kenapa? Karena orang kalau cuaca dingin, paru-paru itu mengembang lebih besar. Nah, kita yang paru-parunya normal, orang yang rusuhnya normal, kita enak saja, dalam artian tidak ada masalah sama sekali ketika cuaca dingin. Tapi bagi orang yang bermasalah di daerah rusuhnya, ya, maka yang terjadi adalah dia jadi sesak napas karena paru-parunya tidak bisa mengembang lebih besar. Akhirnya apa? Cairan paru yang harusnya melapisi seluruh paru, tapi karena mengembangnya tidak bisa full, akhirnya sisanya masuk ke dalam paru-paru, membasahi paru-paru. Jadilah dia namanya paru-paru basah. Nanti sebagian teman-teman kita akan sibuk sekali memusingi bagaimana cara mengeluarkan cairan dari paru-paru ini. Ya. Akhirnya kalau paru-paru basah, apa yang terjadi?
Nah, setiap udara yang kita masuk itu tidak 100% bersih. Ada bakteri, ada kuman ikut masuk. Nanti difilternya di paru-paru. Hanya saja ketika paru-paru kosong, kering, nah, maka kuman yang tadinya ikut masuk atau bau, misalnya kita tinggal di dekat tempat sampah, kita berada di belakang mobil ayam, aroma yang masuk tadi ikut dengan bakteri-bakterinya. Kalau paru-parunya normal, kering, kosong, dia akan ikut keluar semuanya. Tapi ketika paru-parunya ada cairannya di sana, nah di sanalah bakteri akan tinggal, tidak ikut keluar. Muncullah bakteri-bakteri yang berenang-berenang di paru-paru. Setengah mati, dikasih obat 6 bulan, tidak selesai-selesai. Kenapa? Karena ketika bakterinya dikasih obat, mati hari ini, besok orangnya bernafas lagi, masuk lagi kuman baru. Ya, makanya penyakitnya tidak selesai-selesai. Jadi sederhananya, jangan menyelesaikan lantai yang retak dan pecah ya. Itu akan lama. Jangan fokus ke sana. Tapi lihat kenapa lantai ini gampang pecah. Kenapa lantai ini lembab. Kenapa lantai ini jamuran. Ternyata di atas ada plafon yang bocor. Kenapa plafonnya bocor? Jangan selesaikan plafonnya dulu. Lihat dulu, oh ternyata ada gentingnya yang bocor. Mulailah dari sana. Supaya kita tidak salah menyelesaikan. Begitu juga dengan lambung. Ada orang yang lambungnya bergeser, ya, tapi kemudian apa yang terjadi? Dia minum terus obat penetral asam lambung, itu tidak selesai-selesai, Pak. Karena yang kita netralkan yang di dalam lambung, tapi cairan yang keluar naik ke tenggorokan itu tidak akan netralisasi. Pertanyaannya adalah kenapa cairan asam lambung sampai naik ke tenggorokan? Itu yang harusnya kita selesaikan. Ternyata cairan yang naik ke tenggorokan itu disebabkan karena rembesan dari lambung yang bergeser. Jadi sekali lagi otot yang bergeser tidak bisa diselesaikan dengan obat-obatan. Di sanalah kemudian orang mencari terapi-terapi gerakan, terapi pijat dan lain-lain, dan itu pakai rumus yang masya Allah ya, tidak segampang itu. Maka kita buat sederhana, ternyata ada satu teknik yang sederhana yang kita hanya hantak-hantak, kita hanya guncang-guncang kembali ke tempatnya semula. Sama seperti bantal guling yang kita masukkan ke dalam sarung bantal, ketika dia terpilin terputar, kita sisa mengguncangnya naik turun ke bawah, tiba-tiba rapi sendiri. Sama seperti tas ya, yang ketika kita masukkan beberapa pakaian, beberapa peralatan, tiba-tiba penuh, kita guncang sedikit, tiba-tiba pas, bisa masuk semua. Sama seperti selang yang tidak bisa lagi memanjang, airnya sedikit karena terjepit, kita hanya guncang sedikit, tiba-tiba dia lurus dan rapi lagi. Kurang lebih seperti begitu analoginya teman-teman, supaya Allah pahamkan kita bahwa bisa untuk menyelesaikan banyak penyakit ya, insyaallah. Alhamdulillah ini sudah connect lagi. Saya coba bagikan kembali layar ya. Tadi sampai di sini kompensasi tubuh ya. Nah ini contohnya orang yang kena hernia, orang yang tulang belakangnya tegap, itu lambungnya bagus posisinya, ususnya bagus posisinya. Tapi coba lihat orang-orang yang siapa di sini yang sudah kena hernia gitu ya. Siapa yang sudah kena penyakit hernia, usus turun dan lain-lain, perhatikan posturnya, pasti bermasalah. Suruh dia berdiri dengan santai, tidak tegap, dia akan nampak seperti bungku. Ini contoh gambaran saja. Posisi organnya geser, termasuk leher ketika geser, kena sinusitis, dia tidak selesai sinusitisnya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian, OMD ini satu, tidak ada yang namanya alergi. Alergi itu adalah ketidakmampuan tubuh berkompensasi. Kenapa tidak bisa berkompensasi tubuhnya? Karena tidak pada tempatnya atau tidak posisinya satu tadi, dan tidak ada bahan bakunya. Ini contoh saja ya, banyak sekali penyakit-penyakit. Anak sungsang lah, miring lah, bayi susah keluar lah, susah ngeden lah, apalagi jantung bocor gitu ya.
penyempitan jantung, kemudian asma, ispa, dan kawan-kawannya. Sakit gigi, infaksi, kemudian gigi ngilu, ya, yang tidak pas semuanya. Itu semua bisa dijelaskan Bapak Ibu, insya Allah di kelas yang lebih detail. Tapi insya Allah pada malam hari ini kita belajar diagnosis, kita belajar memahami, dan kita praktik, insya Allah langsung dapat ilmunya. Baik, lanjut. Kita masuk diagnosa untuk mengetahui ya. Saya mau putarkan satu video, mudah-mudahan bisa kita lihat. Yang saya ingin tunjukkan adalah ternyata satu ilmu penting, otot itu ternyata hanya satu arah, tidak dua arah. Nah, coba saya putarkan dulu. Oke. Ada yang video yang sangat-sangat relate sekali, penting sekali untuk kita saksikan sama-sama. Mudah-mudahan bisa diperbesar di layar masing-masing ya. Perhatikan arah otot, ini animasi ya. Perhatikan arah otot. Kita akan memperbesar di layar. Perhatikan arah. Arah kita itu hanya satu arah. Ada yang mengarah ini, ada yang mengarah ini. Berarti itu ini akhiran ototnya itu arah ke kiri ya. Cuma urat pembuluh darah dan kawan-kawannya itu mengarah ke sebelah kiri semua. Nah, sekarang kita masuk bagaimana mengetahui bahwa saya ini arah otot saya ke kiri atau ke kanan. Baik. Yang pertama adalah dengan nafas, Bapak Ibu sekalian. Silakan kita masuk pada sesi praktek. Silakan duduk tegap, lurus ya, menghadap layar masing-masing. Kemudian kita cek nafas masing-masing. Karena hidung kita itu walaupun dua-duanya bernafas, tapi hanya satu yang paling kuat. Nah, satunya hanya pembantu. Nah, sesuai dengan arsiran otot tadi atau arah otot tadi, maka hanya wilayah atau lubang hidung wilayah itu yang kuat. Contoh ya, kasih contoh. Contoh misalnya kita ngetes lubang hidung kanan terlebih dahulu. Kata kuncinya, mana angin yang paling banyak masuk, mana angin yang paling banyak terhirup ya. Ketika menggunakan lubang hidung kanan, kita tutup kiri, atau kita tutup kanan dan menggunakan lubang hidung kiri. Pertanyaannya adalah mana yang lebih banyak angin masuk, yang lebih bisa mengisi paru-paru. Kita tes, contoh misalnya saya tutup yang kiri, kita tutup kiri dulu. Kemudian kita tarik nafas dalam-dalam menggunakan satu lubang hidung hanya sebelah kanan saja. Tarik 1, 2, 3. Terus tarik sampai paru-paru itu penuh. Terus tarik. Cukup, buang, hembuskan lewat situ juga. Sekarang kita bandingkan dengan lubang hidung sebelahnya. Kita tarik. Mana lebih lama? Silakan dibandingkan. Mana lebih banyak angin masuk? Ya. Abaikan longgar atau mampetnya. Kita lihat mana yang paling banyak bisa mengisi paru-paru. Bandingkan. Contoh misalnya saya tarik. Oke, sudah tidak mampu menarik lagi. Sekarang saya tarik dari sebelah kiri. Baik, yang dicari bukan longgarnya Bapak Ibu sekalian. Yang kita cari itu adalah mana angin yang paling banyak mengisi ketika mencoba kanan atau mencoba kiri. Oke, silakan diketikkan di komentar atau kolom chat di bawah. Kanan atau kiri, pasnya ya. Nah, jadi abaikan mampetnya. Ini bukan mampetnya kita lihat, tapi mana udara yang paling banyak masuk. Caranya duduk tegap supaya seimbang antara kanan dan kiri. Kemudian kita tes tarik masuk.
Oke, ada kiri, ada kanan, ada kanan, ada kiri. Segampang ini Bu ya, kita dapat ilmunya bahwa ternyata urat itu hanya satu arah. Arahnya itu sesuai dengan nafas. Kemudian untuk membuktikan atau melakukan pembuktian bahwa saya betul-betul kanan, silahkan angkat beban. Caranya seperti apa? Berdiri masing-masing di depan galon, di depan kardus, di depan meja, di depan tabung gas, atau apa saja yang pakai tenaga ketika diangkat. Silakan berdiri masing-masing. Berdiri seperti orang mau sholat. Oke, ada yang kanan, ada yang kiri. Berdiri seperti orang yang mau sholat. Ya, sudah dapat targetnya masing-masing. Mungkin ada yang ngecek galon, ada yang meja, ada yang koper, ada yang tas, ada yang mungkin benda-benda berat lain di depannya. Yang penting pakai tenaga angkatnya. Jangan botol ya. Kalau botol kita angkat, itu terlalu ringan. Sudah berdiri masing-masing. Oke, kalau sudah, ketik di kolom chat sudah. Sebutkan nama bendanya ya. Sebenarnya saya berdiri di depan tabung gas. Berdiri seperti orang yang mau sholat. Sudah? Nah, sekarang caranya majukan satu kaki, ya. Majukan satu kaki. Contoh misalnya kaki kanan dulu, lalu kemudian angkat benda tersebut. Pelan-pelan angkatnya, cek nafasnya, cek beratnya. Apakah semakin berat atau semakin ringan? Bandingkan dengan ketika mengangkat benda tersebut dengan kaki kiri di depan. Ada yang berat, ada yang ringan. Biasanya yang ringan itu selalu bersamaan dengan lubang hidung tadi. Kalau kita lubang hidungnya kanan banyak masuk, maka ketika kaki kanan di depan, maka benda tersebut akan ringan ketika diangkat kaki kanan. Sudah dapat, Ibu sekalian? Silakan dicoba. Ibu Anggi, silakan berdiri di depan benda. Kalau mengangkat kaki di depan yang ringan, kaki apa? Kaki kanan atau kaki kiri? Ibu Rosma, silakan. Ibu Rami, silakan. Kaki kiri berat, Ibu Solihan. Kalau kaki kanan Ibu Solihan ringan ya? Ibu Solihan kanan berat. Afwan. Solihan kiri berat. Jangan cari yang beratnya, kita cari yang ringannya. Karena kondisi ketika mengangkat beban berat dengan kaki salah femur, itu akan menutup semua pembuluh darah. Makanya terasa berat. Jadi kita cari yang ringannya. Itu selalu selurus dengan lubang hidung yang banyak angin masuk. Contoh, misalnya lubang hidung kanan, anginnya banyak masuk daripada yang kiri. Maka saat mengangkat benda, ketika kaki kanan di depan, dia akan terasa ringan juga. Tapi ketika orang kiri, ya maksudnya dalam artian ketika dia menarik nafasnya banyak angin masuk di sebelah kiri, maka saat dia mengangkat beban kiri depan itu akan terasa ringan. Sudah sejalur ya. Jadi selalu sejalur lubang hidung yang masuk angin banyak dengan kaki ringan di depan. Jangan sakitnya dulu. Sakitnya itu ntar lah ya, insya Allah. Jepitan-jepitan otot saja. Kita sementara mendiagnosa. Salah satu mental kita sebagai pasien yang membuat kita ngantri di apotek dan ngantri di rumah sakit itu seperti ini, kita fokus pada saya harus apa. Fokus ke ilmunya dulu. Dengan ilmu ini insya Allah kita bisa nyelamatin banyak orang. Termasuk diri kita. Paham konsepnya. Nah kalau kita nggak paham, sebentar entak-entak, lalu kok saya
nggak ada perubahan ya, itu masalahnya. Oke, masuk ke tahap diagnosa. Pada peserta yang hadir, Bapak Ibu sekalian, ada Ibu Selvi, ada Ibu Fitri, Ibu Aini, ada Bu Indah, dan kawan-kawan sekalian yang tidak sempat kita sebutkan satu-satu. Silahkan, diagnosanya hanya 2, nafas dengan angkat beban berat. Kalau nafasnya ringan lewat lubang hidung kanan, anginnya banyak masuk lewat lubang hidung kanan, maka harus dipastikan kalau dia mengangkat benda, kaki kanan depan pasti akan ringan, darahnya akan mengalir semua. Sudah? Ya, silakan ketik di kolom chat komentar, nafas kanan ringan, ngangkat beban kanan ringan. Nah, gitu ya. Yang kiri ringan, nafas kiri banyak angin masuk, beban ngangkat pakai kaki kiri ringan. Oke. Bu Selvianti, fix orang kanan, kaki kanan ringan, hidungnya tapi hidung kiri banyak angin gitu ya. Diperhatikan tuh, jangan lihat dari volume 1 kali tariknya ya, kan biasa ada gini, yang kanan terasa sedikit, yang kirinya langsung banyak, iya, tapi lihat volumenya, berapa lama dia bisa bertahan. Mungkin yang kanan bisa sampai 10 detik tarik nafasnya, yang kiri cuma 6 detik. Begitu cara ngeceknya. Jadi makanya tadi kita sebutkan bukan mampetnya yang kita cek, bukan longgarnya, tapi berapa lama dia bisa tarik nafas, berapa jumlah angin yang bisa dia kaki kiri longgar masuk anginnya, Ibu Rosma ya, insya Allah kaki kiri lubang hidung mungkin maksudnya Bu ya, kaki kirinya ringan, lubang hidung kiri banyak nafas. Jadi sekali lagi kata kuncinya yang dicek di nafas itu adalah berapa lama atau berapa banyak angin yang bisa masuk. Contoh misalnya tarik nafas pakai hidung kanan, ini bisa sampai 20 detik tarik nafasnya. Pas yang kiri longgar sih longgar, tapi 4-5 detik sudah tidak bisa tarik nafas lagi. Itu harus selurus, kanan kiri gini. Dapat ya? Masya Allah. Sekarang kita masuk pada prakteknya. Sebagai penutup malam hari ini, insya Allah tanya jawab setelah praktik. Siap ya? Ini saya putarkan video, Bapak Ibu di rumah ikuti. Siap insya Allah? Bu Wahyuni Arman, Masya Allah. Kaki kanan fix orang kanan, Ibu Selvianti fix orang kanan, Ibu Rahmi nafas hidung kanan banyak angin masuk, angkat beban kaki kanan terasa ringan fix. Ibu Rahmi orang kanan, Ibu Rosma saya belum cek nafasnya Ibu di sana ya. Cuman 2, ngangkat bebannya dan nafasnya. Ada banyak sih sebenarnya, tapi ini saja yang paling akurat 2. Ilmu paling tingginya. Yang paling tidak akurat ya bisa lihat dari celananya terputar kemana, bajunya terputar kemana, tapi tidak akurat ya. Yang akurat ini nafas dibarengi dengan angkat beban. Oke, sudah. Sampai sini kita simak video. Silakan Bapak Ibu berdiri di depan layar masing-masing. HP-nya disimpan di depan, siap untuk mengikuti video ini. Oke, kelihatan di layar ya. Siap, disimak 1, 2, dan teman-teman OMD, kita lanjutkan kembali bagaimana cara mengetahui femur kita, apakah ketarik kanan atau ketarik kiri. Sangat mudah sekali bisa kita ketahui dengan 3 cara. Cara yang pertama yang paling akurat itu adalah dengan mengecek lubang hidung mana yang paling banyak mampu memasukkan oksigen ke paru-paru kita. Jadi saat kita menghirup udara dengan lubang hidung tersebut, maka paru-paru kita itu lebih penuh, lebih plong, dan lebih terasa longgar. Contoh misalnya kita coba sama-sama, teman-teman silahkan dipraktekkan. Kita pertama-tama menutup lubang hidung kiri, lalu kemudian kita menghirup nafas dengan lubang hidung kanan. Sama-sama kita coba. Cara tariknya itu 1 kali tarikan panjang dan dalam, jadi bukan bernapas. 1 kali tarikan panjang dan dalam. Sekali lagi kita coba, silakan praktekkan di rumah. Tutup lubang hidung kiri, kemudian kita tarik nafas menggunakan lubang hidung kanan.
Kemudian setelah itu kita bandingkan dengan lubang hidung yang sebelahnya. Lakukan hal yang berlawanan, lakukan yang sebelah kanan terlebih dahulu, lalu kemudian kita cek yang sebelah kiri. Nanti salah satu lubang hidung itu ada yang lebih banyak mengisi paru-paru. Contoh misalnya saya orang kanan, maka ketika saya menarik nafas, ini lebih lama, lebih dalam, lebih panjang, dan lebih mengisi paru-paru saya ketimbang yang sebelah kiri. Karena kiri itu membuat badan saya sakit dan ada ketarik-tarik. Walaupun lubang hidung kanan saya lagi mampet, lagi flu. Jadi kita fokusnya bukan pada hidung. Fokusnya bukan pada hidung mana lebih longgar, bukan. Tapi fokusnya pada paru-paru. Mana yang lebih banyak mengisi oksigen atau udara masuk. Maka walaupun hidung kanan saya mampet, tapi ketika saya menghirup, ini banyak mengisi udara di paru-paru saya. Adapun yang kiri memang longgar, tapi ini cepat sekali mengisinya, pendek jaraknya, dan membuat leher, rusuk, dan pinggang itu sudah mulai bergetar. Berarti yang longgarnya atau yang nyamannya adalah sebelah kanan. Maka bisa kita sebut orang tersebut ketarik sebelah kanan atau femur kanan. Teman-teman mungkin ada yang ketarik sebelah kiri atau longgarnya sebelah kiri, berarti teman-teman femurnya femur kiri. Ingat ya, lubang hidung mana yang oksigennya paling banyak masuk, yang paling banyak mengisi paru-paru, maka sebelah itulah femur kita. Kalau ternyata lubang hidung kanan yang lebih banyak, berarti dia femur kanan. Kalau sebelah kiri yang lebih banyak, berarti dia femur kiri. Sekarang yang kedua. Yang kedua, akurasinya lebih rendah, dan tadi nafas ini lebih tinggi akurasinya. Untuk mengetahui kita ke kanan atau kiri, teman-teman boleh duduk, luruskan badannya ke depan ya. Boleh dengan selonjoran bisa duduk di kursi bisa duduk bersila juga bisa, tapi lebih enak, lebih fokus ketika duduk iftirosh seperti ini, duduk melipat kaki. Yang jelas teman-teman itu tidak terlipat seperti ini, nah, atau miring ke kanan atau miring ke kiri, jadi diluruskan. Kemudian kita ngecek dengan cara mengetes rusuk paru-paru, menghadap mana paling nyaman. Jadi ketika lurus seperti ini, teman-teman boleh dipraktekkan, ubun-ubun ditinggikan, tegap, kemudian putar rusuk 90 derajat ke arah kanan terlebih dahulu. Kita putar, kemudian kita tarik nafas, satu kali tarikan nafas panjang. Oke, kemudian kita bandingkan dengan sebelah kiri. Nanti akan terasa yang paling nyaman itu sebelah mana, kanan atau kiri. Nah, karena saya orang teman-teman, saya harap sudah mengetahui femurnya masing-masing sebelum kita posisi kaki. Posisi kaki yang di belakang itu bagaimana udahnya? Posisinya di belakang. atur aja Pak. Random, nggak ada kaidah khusus. Silakan, bisa terlipat, bisa apa. Nah, fokusnya itu di paru-parunya. Kak Adila, mohon diamankan Kak. Jadi posisi kaki di belakang itu tadi ya, ini tambahan yang tadi yang diajarkan sebelumnya itu adalah tarik nafas sama angkat beban. Itu dua yang paling akurat. Dari 50 cara mengetahui kita orang kanan orang kiri, dua yang paling akurat selesai. Ya, adapun duduk seperti ini tidak terlalu akurat ya di bawahnya. Nah, baik, sekarang kita lanjut. Sebelum saya masuk gerakannya, ada yang perlu Bapak Ibu pahami. Ketika seseorang melakukan gerakan lawan dari femurnya, ya misalnya di orang kanan, tapi ngangkat beban pakai kaki kiri kayak tadi, ya. Terasa berat ya? Iya. Karena dia menutup seluruh pembuluh-pembuluh dan menyempitkannya. Pernah barangkali mendengarkan
ada orang yang meninggal di lapangan setelah main tenis atau main badminton. Kenapa dia bisa meninggal? Karena salah satunya adalah dia orang kiri, tapi smash bola pakai kaki kanan di depan, malah menutup pembuluh darah. Ini kuncinya. Ketika menggunakan femurnya, tubuh akan terasa ringan dan membuka pembuluh darah. Tapi ketika dia menggunakan lawan femurnya, maka tubuh akan merasa berat dan menutup pembuluh-pembuluh darah. Nah, sesederhana ini, Pak. Ada orang yang bergeser lambungnya hanya karena dia orang kiri, tapi duduknya ngadap kanan. Lambungnya geser. Ya, sisa dia duduk ngadap kiri, beres lagi, asam lambungnya langsung hilang. Lambungnya sakit di lambung. Adapun asam lambung yang di tenggorokannya, ya kalau sudah masuk lambung lagi, tidak balik-balik lagi. Ada orang yang orang kanan tapi bawa mobil kopling, kaki kirinya di depan, lebih di depan daripada kaki kanannya. Harusnya kan kaki kanannya di depan kalau orang kanan, gitu ya. Apa yang terjadi? Kena serangan jantung langsung, karena dia menutup pembuluh darahnya. Selama ini kita hanya menyangka bahwa atau tidak terlalu terasa karena kita bisa istirahat. Oh, saya capek ya, saya ngos-ngosan ya. Padahal sudah tertutup pembuluh darahnya. Dengan istirahat dia akan terbuka kembali, pelan. Tapi dengan cara dengan menghentakkan atau kita memposisikan kembali, itu lebih cepat terbukanya. Kenapa orang tipes bisa kita selesaikan kurang dari 2 menitan? Kalau di rumah sakit kan tipes orang sampai 2 pekan, ada yang sampai 20 hari baru pulih, ya Allah ya. Kenapa? Karena dia membiarkan pembuluh darahnya itu terbuka dengan sendirinya. Ini contoh misalnya ya, ada orang kanan yang harusnya uratnya menghadap kanan semua, harusnya dia kerja kanan. Tapi di kantor dia kerja laptopnya di sebelah kiri. Jadi mau tidak mau kakinya menghadap ke kanan, badannya di atas menghadap ke kiri. Maka yang terjadi apa, Pak? Dia memutar badannya. Apa yang terjadi? Terjadilah sumbatan pembuluh darah. Bayangan dia kerja 13 jam non-stop, ya. Mungkin hanya untuk sholat dan buang air kecil. Akhirnya ototnya kaku di sana. Nah, karena kaku, mungkin dia tidak nyaman, sudah tubuhnya berkeringat, panas, demam muncul. Ya sebenarnya itu adalah alarm bahwa ini tubuh harus diistirahatkan. Beliau malah pergi mandi mengunci otot-otot tadi ya. Mandi air dingin itu mengunci otot, mandi air panas itu mengendurkan otot. Malah mandi air dingin karena dia rasa kok gerah. Akhirnya apa yang terjadi? Dia mengunci posisi penyempitan pembuluh darahnya. Jadilah dia tipes. Makanya orang tipes, Pak, ya, di komunitas kita tidak sampai 2 menit atau 10 menitan lah paling jauh ya. Itu bisa kita selesaikan hanya dengan suruh dia bergerak. Terus gimana? Dokter bilang jangan banyak bergerak. Ya, karena dokter tidak tahu gerakan mana yang membuka pembuluh darah dan gerak ke arah mana yang justru menutup pembuluh darahnya, yang membuatnya semakin parah, bisa menyebabkan kematian. Kalau kita sudah tahu, ya gampang, Pak, sisa kita buka. Jadi kuncinya sisa dihentakkan kaki yang sesuai dengan arah femurnya. Sudah siap bagaimana cara menghentaknya? 10 menit lagi insya Allah, 10 menit ke depan kita praktik. Mudah-mudahan kita bisa selesai di 21.30. Baik, kalau sudah siap silakan berdiri di depan layar sama-sama, letakkan handphonenya, kemudian kita sama-sama mengikuti tutorial video bagaimana cara menghentaknya. Silahkan di zoom dan diperbesar ya. Bismillah, alhamdulillah, sampailah kita pada sesi yang ditunggu-tunggu, yakni sesi praktek. Oke teman-teman, silahkan posisikan, ambil posisi berdiri, berdiri di depan kamera masing-masing, di layar masing-masing, letakkan handphone di depan dan boleh open cam. Teman-teman boleh open cam supaya kita bisa lihat gerakannya sudah benar atau belum. Caranya sangat-sangat mudah, silakan berdiri di depan kamera dan buka kaki selebar bahu. Pertama, step 1, buka kaki selebar bahu. Selebar bahu atau teman-teman boleh menggunakan garis ubin, garis TL di rumah masing-masing.
Kalau tidak ada garis boleh dengan ukuran 5 jari 1 jengkal. 5 jari 1 jengkal ini kurang lebih adalah ukuran lebar bahu kita. 5 jari 1 jengkal ini kurang lebih adalah ukuran bahu kita. Oke, setelah memposisikan seperti ini, badan ditegakkan, ubun-ubun ditinggikan, bukan berarti mendongak tapi ubun-ubun ditinggikan. Jadi bukan mendongak tapi ubun-ubun ditinggikan. Kemudian step kedua, perhatikan kakinya lurus ke depan terlebih dahulu ya. Jadi tidak membuka keluar, tidak juga menutup ke dalam. Tidak membuka keluar, tidak juga menutup ke dalam, tapi lurus terlebih dahulu. Nah, kemudian step yang terakhir, step yang ketiga, majukan satu kaki femur, nggak usah terlalu jauh, boleh kurang lebih 1 jengkal ke depan, nggak usah terlalu jauh ke depan ya. Nah, cukup seperti orang melangkah, setengah langkah ke depan, seperti ini posisinya. Nah, jadi sesuai dengan garis, sesuai dengan garisnya. Posisikan kaki femur di depan. Kalau teman-teman femur kanan, majukan kaki kanan sedikit. Kalau teman-teman femur kiri, majukan kaki kiri sedikit. Oke. Kalau saya orang kanan, saya akan praktikkan femur kanan di depan. Kemudian kita mulai dengan cara menghentaknya. Jadi menghentak bukan menginjak. Boleh diambil dari samping ya. Dari sini mungkin bisa kelihatan. Kalau injak-injak itu seperti ini. Tapi yang kita inginkan adalah menghentak dengan cara mengangkat kaki dan menjatuhkannya kembali ke bawah. Nah, jatuhnya seluruh telapak kaki, bukan jinjit, bukan juga tumit ya, tapi langsung jatuh telapak kaki. Jadi menjatuhkan badan ke depan tanpa harus menggerakkan di belakang terlebih dahulu. Ya, boleh kembali ke depan, badan tetap lurus. Nah, jangan sampai maju kaki lalu badan miring. Nah ya, tapi tetap lurus ke depan. Pastikan badan seluruhnya ini tetap lurus ke depan. Majukan kaki sedikit, lalu kemudian badan lurus dan mulai menghentak. Pertama-tama kita mulai dengan menghentak kaki depan terlebih dahulu. Awali dengan bismillah, baca doa, meminta kesembuhan kepada Allah. Allahumma rabbanas adhibil ba'sah ishfi wa anta syafi la shifa illa shifa'an la yughadiru saqama. Tidak perlu terlalu lama terlebih dahulu, cukup setengah menit atau semenit, 30 detik sama-sama teman-teman kita hentak-hentakan. Kaki kiri di belakang kalau ada orang kanan, dan kaki kanan di belakang kalau ada kaki. Apakah bisa diangkat? Bisa. Nah, hentak-hentakan. Bisa juga tidak terangkat, bisa, karena fokusnya adalah pada hentak-hentaknya. Oke. Setengah menit. Tak sama-sama. Sampai semenit. Perhatikan badan tetap tegap diangkat. Nanti hentak-hentak akan ada pergeseran otot sehingga menimbulkan ada kram, ada ngilu, ada nyeri, ada nyut-nyut. Insyaallah sebentar kita terus. Oke, masuk di menit yang selanjutnya kita sama-sama hentak kaki belakang. Jadi bukan mengganti kaki ke depan, tapi kaki lawan femur itu dihentakkan ke belakang dengan cara menjatuhkan badan ke belakang. Nah, sekarang kita hentakkan keduanya, depan belakang, seperti orang lari-lari kecil, depan belakang, lebih cepat. Badan tetap lurus. Yang perlu diperhatikan, kaki jangan sampai selurus, tapi masing-masing ada pada posisinya. Ingat tadi, buka selebar bahu, makanya menggunakan garis ubin seperti ini. Terus lakukan selama semenit. Bagi yang punya masalah di tangan, boleh dengan mengangkat bahunya. Sama masalah di leher, boleh dengan mengangkat bahunya. Oke, cukup. Silakan teman-teman tarik nafas terlebih dahulu. Hembuskan pelan. Tarik nafas lagi. Hembuskan. Tarik nafas. Sekarang bagaimana menyelesaikan kram-kram, ngilu-ngilu,
kebas-kebas atau masalah-masalah tidak nyaman pada jasad kita. Baik. Jadi saat kita menghentak, ada anggota badan yang terasa tidak nyaman, entah dia di sebelah kanan atau sebelah kiri. Maka yang perlu kita lakukan adalah, kalau dia di sebelah kanan, kita hanya perlu memutar posisi kaki, entah keluar atau ke dalam, sampai rasa tidak nyaman itu hilang. Misalnya sakit di pinggang sebelah kanan, maka kita memutar kaki kanan, entah keluar atau ke dalam, atau cari ya posisinya, untuk keluar sekali, agak keluar, ini cari senyamannya, atau ke dalam. Contoh misalnya, saya sementara hentak-hentak, femur depan, ingat femur tetap di depan. Tiba-tiba saat saya hentak-hentak, pinggang saya sakit, maka saya mencoba terlebih dahulu ke arah dalam. Ternyata yang saya rasakan, pinggang saya semakin sakit, maka saya mengubahnya ke arah luar. Maka rasanya menjadi nyaman dan sakitnya hilang. Setelah hilang, kembalikan lurus ke depan. Tapi bagaimana bila saya orang kanan, setelah hentak-hentak muncul rasa tidak nyaman di sebelah kiri? Maka yang diputar adalah kaki kiri, entah putar ke dalam atau putar ke luar, tapi tetap posisinya di belakang. Ingat, tidak berubah. Femur depan, non-femurnya di belakang. Sisa diputar-putar atau di belakang. Saya sementara hentak-hentak, tiba-tiba ada ngilu di atas. Maka saya sisa memutar kaki keluar, mulai hilang. Tapi ketika saya putar ke dalam, muncul lagi, berarti keluar. Maka hentak-hentaknya modelnya seperti ini. Ingat, bahu tetap lurus ke depan. Oke. Setelah hilang nyerinya, kembali lagi lurus. Lurus kembali ke depan dua-dua. Oke. Ingat, pastikan femur tetap di depan, yang diputar sisa, entah dia ke dalam sekali, ke dalam, atau keluar. Cari posisi itu senyamannya. Begitu juga ketika sakit yang sebelah, putar yang di belakang. Adapun orang kiri di depan, kirinya, ketika kanannya sakit, putar yang kaki belakang, ke dalam atau ke luar. Begitu juga kalau dia sakit di wilayah depannya, entah betisnya, lututnya, atau ke atas, sisa putar ke dalam atau putar ke luar dan lanjutkan hentak-hentaknya. Baik, kita masuk di 5 menit terakhir. Silakan teman-teman. Tarik nafas. Kita lakukan 2 menit sesi ditambah dengan gerakan yang nanti tambah cepat. Oke, 1 menit pertama dengan santai. Buka kaki selebar bahu. Saya ambil dari sampingnya. Buka kaki selebar bahu. Majukan sedikit femurnya. Kemudian hentak-hentak. Semakin kuat hentakannya, semakin bagus. Fokus yang ingin kita capai adalah badannya terguncang semua. Badannya terguncang semua. Perhatikan di pipi sampai bergetar, di leher. Kalau sakit leher dan orang kanan, cari nyamannya. Angkat bahunya, kemudian cari nyaman lehernya. Di mana nyaman yang tidak sakit, pertahankan di situ. Kalau sakitnya di tangan, ada ngilu-ngilu, ada kaku-kaku, boleh diangkat tangannya seperti ini dan dibiarkan terguncang dengan sendirinya. Jadi kalau saya orang kanan, maka putar tangan ke dalam dan tangan kirinya putar ke arah luar. Angkat seperti ini. Angkat setinggi mungkin dan biarkan bahunya terguncang. Ini akan melepaskan atau meriliskan otot-otot yang kaku di sana. Oke. Sekarang lanjut di step berikutnya. Mulai angkat kaki belakang. Ayo teman-teman, silakan berdiri. Praktikkan 2 menit. Terus. Ingat sekali lagi, kalau Anda orang kiri dan ada sakit di tangan, maka putar tangannya ke arah kiri. Ini pun juga putar ke arah kiri, lalu angkat. Kalau Anda orang kanan, putar ke arah dari arah kanan
ke dalam, dan ini pun juga dari arah kanan ke arah kiri. Kalau Anda orang kiri, tangannya ini hanya kalau ada masalah tangan dan leher. Jadi kalau orang kanan putar ke arah dalam, ke arah kiri, kirinya juga putar ke arah kiri, lalu angkat ke atas, lalu lompat yang tinggi. Dan sebaliknya, kalau Anda orang kiri, putar ke arah dalam kirinya, kanannya juga putar ke arah kanan, kemudian angkat. Itu membuat jari-jari yang kaku atau otot-otot yang otot yang kaku di sana itu rilis kembali. Ya, sudah cukup, tarik nafas. Sekarang teman-teman, di 30 detik terakhir kita kencangkan. Majukan kaki sedikit sekali. Kita akan lari di tempat. Lari di tempat. Lari di tempat. Semakin kencang, terus 20 detik terakhir. Mulai tinggi. Terus 10 detik terakhir kencang. Kencangkan teman-teman. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5. Istirahat. Tarik nafas. Alhamdulillah. Silakan tarik nafas teman-teman. Rilekskan badan. Jangan langsung duduk, jangan langsung minum. Ikuti arahan dan instruksi selanjutnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, sudah dipraktekkan semua, teman-teman sudah dapat diagnosanya dan sudah dapat caranya. Silakan dikonsultasikan teman-teman apa saja yang dirasakan setelah sudah mengguncang badan ya malam hari ini, entah. Masih ada waktu ya, di sekitar 5 menitan. Jadi diagnosanya sudah, nafas dengan angkat beban, kemudian hentang-hentangnya caranya mudah sekali, sisa majukan kaki femur, buka kaki selebar bahu, majukan kaki femur, kemudian mulai lari-lari kecil, hentang-hentang, ya, depan belakang, atau lompat-lompat kecil juga bisa. Oh, Ibu Megawati ya. Kenapa sementara hentang-hentang siau sesuai femur kiri tapi pinggang sakit? Ya, awalnya otot-otot kita itu tidak pada tempatnya, makanya saat dihentak-hentak terjadi pergeseran otot di seluruh organ kita itu tertarik ke seluruh arah, ke satu arah femur. Kalau dia kanan, semua organ kanan; kalau dia kiri, dia akan kiri. Ya, nah, coba perhatikan tulang ini dari atas gambarnya. Ini contoh gambar orang kiri. Orang kiri itu tulang panggulnya miring ke kiri, sehingga tulang femurnya ikut ke arah kiri terbukanya. Maka muncul benjolan, ya, bisa dilihat di gambar. Muncul benjolan di sebelah kanan mata kakinya. Nah, bagi orang kanan, kaki kirinya muncul benjolan di samping jempolnya. Bagi orang kanan, mata kaki kirinya muncul benjolan. Bagi orang kiri, benjolannya muncul di sebelah kanan. Itu contoh juga. Kenapa harus dihentak-hentak Bapak Ibu sekalian? Karena hanya dengan menghentak-hentak adalah gerakan paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan posisi. Kapan kita bisa lakukan? Lakukan kapan saja, tidak ada batas waktunya. Mau sampai berapa lama juga tidak ada overdosisnya. Malah semakin bagus, semakin sehat, semakin cepat dia bekerjanya di mana saja. Makanya disebut ampuh, aman, bisa dilakukan oleh siapa saja, mandiri, dilakukan sendiri, praktis, ya. Bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja, dan ampuh, ya, sembuh insya Allah, langsung terasa hasil. Ada Ibu Aryani, Masya Allah, Alhamdulillah, napas lebih plong dan kram-kram tangan jadi sudah berkurang, Masya Allah, Masya Allah. Silakan yang sudah merasakan.
Insyaallah, ahlan wa sahlan Ibu Suryati. Menderita sesak nafas yang sudah agak lama dibawa ke dokter, tidak ada penyakit serius. Masalah aslinya di situ Bu Selvi. Kalau Ibu menderita sesak nafas, saya bronkitis 12 tahun Pak ya. Jadi dia pengusaha paru-paru, infeksi lah, ispa lah, dan lain-lainnya. Ternyata rangka otot dada yang bermasalah. Penyakit utamanya itu ya, pinggang yang sering kram, itulah yang salah posisi, yang menarik sampai rusuk nafas ke atas. Sisa dibuka, jepitannya mengalir lagi. Sesederhana itu. Maka tidak perlu minum obat lagi gitu ya. Cara hentanya seperti apa? Ini satu gerakan. Betul, ngos-ngosan. Bu Bapak ya, Bapak Kumeda Mahmud. Betul, ngos-ngosan. Yang salah itu ngap-ngapan, Pak. Ngap-ngapan itu setengah mati tarik nafas. Ngos-ngosan berarti benar. Energi terbakar habis. Mengalir panas hangat ke seluruh tubuh kita. Ya. Oke, saya izin bagikan lagi satu slide ya. Silakan disimak di layar. Saya share dulu. Oke. Ternyata gerakan sesederhana ini itu sudah Allah tuliskan lama sekali. Allah tuliskan dalam surah Shad ayat 41-42. Nabi Ayub itu adalah nabi yang kita kenal dengan sakit, ya, sakitnya banyak dan lama, dan Allah hanya perintahkan dia untuk menghentakkan kakinya, urkut birijlik, menghantamkan kaki. Nah, di sini terserah mau hantamkan kaki kiri atau mau hantamkan kaki kanan, terserah. Allah akan menuntun kaki mana yang akan dihantam. Sama seperti Bapak Ibu sekalian ketika tidak pernah ikut kelas OMD. Misalnya bingung, saya kaki kanan atau kaki kiri, hantamkan saja keduanya, ntar juga akan terasa sendiri. Loh, kalau kanan kok enak, kalau kiri tambah sesak ya, hantamkan yang enak. Ada customer bertanya, kalau jari-jari kram atau kebas gimana hentanya? Sama Bu, cara hentanya begitu-begitu saja, tidak ada gerakan yang lain dan istimewa. Hentanya ya menginjakkan kaki ke bumi dengan kuat. Sisa dia kanan di depan atau kiri di depan. Kalau bingung tarik nafasnya bagaimana, bingung angkatnya bagaimana, hentakkan saja dulu. Hentakkan saja dulu. Akan terasa ketika salah kaki akan sesak nafas. Di sini, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan keilmuan kita. Kalau jongkok, pastikan femur di depan. Kalau jongkok pastikan femur di depan. Kalau naik tangga pastikan femur bertumpu. Kalau ngangkat beban pastikan femur di depan. Jangan salah kaki. Ya. Inilah indikator kalau hentak-hentak tadi atau gerakan kita benar. Jadi nafas jadi ringan, basah pinggang, basah punggung, basah leher, ubun-ubun dan jidat sampai hidung berkeringat, tubuh hangat, darah mengalir, ngos-ngosan. Kalau salah malah nafas jadi berat, susah tarik nafas, vertigo atau mual, pucat putih, tidak berkeringat, semakin banyak sakit di badan. Ya. Tuh Ibu Fitri, Ustaz, kenapa telingaku kalau istighfar keluar semut kecil baru terbang-terbang kayak Ustaz. Kalau istighfar keluar semut kecil, wallahualam. Ini tidak semua orang mengalami. Penyakitnya tidak umum gitu ya. Itu masuk pada gangguan setan. Jatuhnya ke ranahnya di ruqyah ya. Kalau bagian rusukanan tiba-tiba nyari seperti ditusuk, itu kenapa Ustaz? Ya, ketari otot saja. Selalu seperti itu. Saya orang kanan, berarti belum tegak punggungnya. Latih daerah punggung. Kalau sudah terbiasa entah pakai kaki, mulailah fokus pada latih postur daerah punggung. Lebih sederhananya paling gampang, sering-sering menggantung, pull up, ya. Mengangkat badan sendiri, menggantung.
lama. Jadi caranya itu pakai teknik cari limit ya. Dalam artian saya menggantung bisanya berapa lama? 30 detik, tahan 30 detik. Lalu kemudian jangan dilanjut, istirahat dulu sampai seolah-olah tidak pernah menggantung. Jadi maksudnya tenaganya itu kembali normal, tidak capek lagi, kemudian menggantung lagi 30 detik. Kemudian istirahat lagi, menggantung lagi 30 detik. Istirahat lagi sampai rasanya hilang, menggantung lagi 30 detik. Sampai kita istirahat kok rasanya tidak mau hilang-hilang, ya itu sudah waktunya untuk berhenti. Kurang lebih begitu. Kemudian Ibu Sari ya, telinga kanan mendengung. Alhamdulillah Bu, silakan dilanjutkan entah-entahnya sampai rapi kembali. Ibu Asna, kalau sendawa terus bagaimana Ustaz? Yang paling gampang ini kalau sendawa terus, sisa ruku, sendawa sambil ruku. Rukunya perlama 5 menitan, 3 menitan, insyaallah. Nah, sendawa ini kan posisi lambung yang tidak pas, di luar daripada gangguan setan. Kita tidak bahas setan hari ini, kita tidak bahas ain. Yang kita bahas ini medisnya dulu. Jadi posisi lambung yang bergeser, jadi ketika ada gas sedikit langsung naik ke ulu hati gitu ya. Sama Ibu, orang kanan ini. Ciri-ciri orang kanan kan begitu, kencing-kencing, kembung-kembung, sering kentut-kentut. Susah nahan. Kenapa? Karena klepnya longgar. Maka ketika dihentak-hentak rapih kembali, nutup dia. Jadi kalau ibu orang kanan wajar lah ya, sering buang angin, itu dimaklumi. Nah sedikit-sedikit kendor sebelah kanan, ini gampang kembung perutnya, sering masuk angin, tidak tahan AC sih orang kanan. Orang kanan ini tidak tahan AC, tidak tahan kipas angin, gampang kembung. Karena gampang kembung, gampang kentut juga. Kurang lebih begitu Bapak Ibu sekalian. Insyaallah sudah melebihi waktunya ya. Selebihnya nanti kita sambung di grup tanya jawabnya. Silakan teman-teman bergabung ke grup nasional OMD. Di sana free tanya jawab, kita jawab insyaallah dengan betul-betul saya tulus hati sampai Bapak Ibu sembuh dan menemukan jawaban dari sakitnya. Ya betul, sering kencing-kencing, silakan entah-entah kanan, insyaallah supaya klep kencingnya rapi lagi, tertutup lagi. Sering kencing ini terlalu longgar klep kencingnya. Barakallahu fiikum, sampai di sini Bapak Ibu sekalian. Pertanyaan sisanya nanti ya dilanjutkan ke grup insyaallah. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Saya kembalikan ke Dila admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.